Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan channel Bunda Indri. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama Pendidikan Pancasila kelas 11. Bab 1, Menggali Makna Pancasila. Asesmen harian. A. Pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1. Perhatikan cuplikan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berikut. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Makna Indonesia sebagai negara berketuhanan yang Maha Esa, sesuai cuplikan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut adalah A. Penegasan bahwa kebebasan merupakan hak segala bangsa dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. B. Penegasan bahwa kehidupan kebangsaan yang bebas merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. C. Kesadaran bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan jerih payah dan keinginan luhur para pahlawan yang beragama. D. Kesadaran dan pengakuan bahwa Tuhan Yang Maha Esa merupakan sebab dari segala sebab berdirinya negara di seluruh dunia. E. Kesadaran dan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil perjuangan rakyat semata, namun juga rahmat Tuhan. Jawaban E. Nomor 2. Dukungan terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila perlu ditingkatkan, sebab masih banyak perilaku melanggar hukum yang dilakukan seperti dalam ketertiban berlalu lintas. Kesadaran hukum warga dalam mematuhi aturan lalu lintas masih rendah. Kondisi ini ditunjukkan dengan tindakan warga A. Membawa surat-surat kendaraan bermotor saat berkendara. B. Menyalakan lampu sepeda motor pada siang hari. C. Memarkir kendaraan di tempat parkir. D. Mengenakan helm saat naik motor. E. Membuat SIM C secara ilegal. Jawaban E. Nomor 3. Alasan sila ketuhanan yang Maha Esa menduduki posisi paling bawah pada piramida susunan Pancasila karena A. Menjadi dasar atau basis bagi sila-sila lainnya. B. Bersifat lebih khusus dari sila lainnya. C. Sebagai tujuan negara Indonesia. D. Didasari oleh sila-sila lainnya. E. Dijiwai sila-sila lainnya. Jawaban A. Perhatikan informasi berikut ini. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi yang mengutuk kebijakan rasis apartheid di Afrika Selatan pada 8 November 1982. Apartheid yang berasal dari kata apartheidis merupakan pemisahan ras dan diskriminasi politik dan ekonomi yang disetujui pemerintah terhadap mayoritas kulit hitam Afrika Selatan. Di antara bentuk ketidakadilan yang terjadi adalah orang kulit hitam dipaksa tinggal di daerah terpisah dan tidak bisa memasuki lingkungan orang kulit putih, kecuali izin khusus. Kasus kejahatan pada informasi tersebut bertentangan dengan nilai A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban B. Nomor 5. Perhatikan ilustrasi berikut. 3 anak berdiri di balik pagar melihat pertandingan sepak bola. Mereka memiliki tinggi yang berbeda. 1. Anak pertama bisa melihat pertandingan sepak bola tanpa terhalang oleh pagar. 2. Anak kedua dapat melihat tetapi ia harus berjinjit untuk melihatnya. 3. Anak ketiga sama sekali tidak bisa melihat pertandingan tersebut walaupun ia telah berjinjit bahkan melonjak sekalipun. Di bawah pohon tidak jauh dari tempat mereka melihat pertandingan sepak bola, terdapat tumpukan ban mobil bekas. Mereka segera mengambilnya. Ada 3 ban mobil rupanya. Ban mobil tersebut bisa digunakan sebagai pijakan. Mereka dapat melihat pertandingan sepak bola dengan nyaman. Pembagian ban mobil yang sesuai dengan nilai keadilan Pancasila ditunjukkan oleh pilihan A. Ban mobil dibagi sama rata, tiap-tiap anak mendapat masing-masing 1 ban mobil. B. Ban mobil ditumpuk menjadi 1 dan dipakai untuk pijakan ketika anak bersama-sama. C. Tiap-tiap anak diberi kebebasan untuk menggunakan ban mobil secara bergantian. D. Ban mobil seluruhnya diberikan kepada anak paling pendek sehingga dia dapat melihat pertandingan sepak bola. E. Anak pertama tidak dapat bagian ban mobil, anak kedua mendapat 1 ban mobil dan anak ketiga 2 ban mobil. Jawaban E. Nomor 6. Beberapa pohon peneduh di sepanjang jalan raya tumbang akibat hujan disertai angin kencang. Akses jalan terhenti karena batang pohon yang besar menutupi jalan raya. Kemacetan terjadi. Pengemudi berkerumun memastikan penyebab kemacetan. Solusi tepat dan cepat yang sesuai dengan nilai Pancasila ditunjukkan oleh pilihan A. Membuat tulisan "Maaf, jalan ini ditutup". B. Menghubungi dinas perhubungan terdekat. C. Memilih memutar kendaraan mencari jalur alternatif. D. Membuat laporan kepada pihak yang bertanggung jawab. E. Bergotong royong memindahkan batang pohon ke tepi jalan. Jawaban E. Nomor 7. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa negara harus menjamin setiap penghayat kepercayaan dapat mengisi kolom agama dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan wujud pelaksanaan ketentuan dalam pasal 29 ayat 2 sekaligus bahwa bentuk penyelenggaraan negara sesuai A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban A. Nomor 8. Perhatikan informasi berikut. Orang bijak taat pajak. Slogan bukan slogan biasa. Indonesia sebagai negara berkembang masih membutuhkan banyak dana untuk pembangunan negara. Pajak adalah salah satu sumber dana yang digunakan Indonesia untuk membangun dan juga infrastruktur. Oleh karena itu, warga negara yang taat bayar pajak seperti PPH, PPN, PBB, dan jenis pajak lainnya tergolong warga yang bijak karena berperan aktif dalam pembangunan. Informasi tersebut sejalan dengan nilai keadilan Pancasila. A. Pemerintah dan rakyat sama-sama membayar pajak.
B. Warga negara membayar iuran pajak dengan nominal yang sama. C. Hasil pungutan pajak digunakan untuk menyediakan fasilitas bagi rakyat. D. Warga negara dapat menikmati balas jasa karena langsung dari hasil pajak. E. Ada sanksi bagi wajib pajak bagi rakyat maupun pemerintah yang tidak membayar pajak. Jawaban C. Nomor 9, contoh upaya pemerintah dalam membangun budaya demokrasi sebagai bentuk implementasi nilai kerakyatan Pancasila yaitu A. Mengajarkan kepada peserta didik bahwa segala bentuk cara untuk itu dibenarkan. B. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti kampanye partai politik. C. Membuat kurikulum tentang pendidikan demokrasi dalam mata pelajaran. D. Mengajak peserta didik aktif dan bergabung dengan partai politik. E. Memberikan hak kepada peserta didik untuk pemilu. Jawaban C. Nomor 10. Deskripsi yang benar terkait kebebasan atau kemerdekaan yang diberikan pemerintah kepada penduduk dalam beragama dan berkeyakinan adalah A. Tidak adanya paksaan bagi warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai keyakinan dan hukum yang berlaku. B. Pemerintah tidak mendikte warga negaranya untuk memeluk satu agama tertentu, bahkan tidak beragama sekalipun. C. Pemerintah memosisikan diri sebagai pihak luar ketika terjadi konflik. D. Ateisme dibiarkan berkembang tanpa mengganggu umat beragama. E. Negara tidak mencampuri urusan agama. Jawaban A. Nomor 11, perhatikan informasi berikut. Masjid di Desa Pelanjan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, tidak menggunakan pengeras suara dalam mengundangkan azan. Ini dilakukan demi menghormati umat Hindu yang sedang menjalankan perayaan Meracu atau Taur Agung. Informasi tersebut penerapan nilai Pancasila dari sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban A. Nomor 12, perhatikan informasi berikut ini. Siswa Indonesia dari jenjang SMP dan SMA berhasil mengharumkan nama bangsa di berbagai olimpiade dunia seperti sains, ekonomi, seni, dan lainnya. Pada International Mathematical Olympiad ke-63, sebuah olimpiade sains tertua dan terbesar di dunia untuk siswa SMA yang digelar di Oslo, siswa Indonesia berhasil meraih 5 medali. A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban C. Nomor 13. Media sosial bukan hal baru bagi masyarakat. Mulai dari orang tua hingga anak-anak memiliki media sosial. Media sosial juga digunakan sebagai sarana menyampaikan informasi. Agar sejalan dengan nilai Pancasila, sebaiknya informasi disebarkan jika A. Benar dan bermanfaat, B. Informasi tersebut benar, C.
C. Dikirim oleh orang terpercaya. D. Sesuai dengan kepentingan kita. E. Berhubungan dengan artis tanah air. Jawaban A. Nomor 14, perhatikan informasi berikut. Penyalahgunaan trotoar jadi pemandangan sehari-hari di Jakarta. Pengguna sepeda motor kerap terlihat menggunakan sarana jalan yang dikhususkan bagi pejalan kaki ini. Isi berita tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila karena terjadi pelanggaran hak bagi A. Penjual, B. Pejalan kaki, C. Tukang parkir, D. Penyandang disabilitas, E. Para pedagang kaki lima. Jawaban B. Nomor 15. Saat merumuskan nilai-nilai Pancasila, para pendiri negara melakukan perubahan nilai ketuhanan. Setelah dilakukan perubahan terhadap rumusan dasar negara pada nilai ketuhanan, seluruh bangsa Indonesia dapat bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu A. Merupakan salah satu unsur pengikat atau pemersatu bangsa Indonesia. B. Ideologi Pancasila mampu menjawab setiap tantangan dan hambatan, memberikan legitimasi dan rasionalisasi terhadap perilaku dan hubungan sosial masyarakat. D. Merupakan dasar atau acuan pokok bagi solidaritas sosial dalam kehidupan kelompok masyarakat. E. Merupakan pendidikan bagi seseorang atau bangsa untuk memahami cara bertingkah laku yang sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Jawaban A. Nomor 16. Penyelenggaraan negara harus sesuai nilai kerakyatan dalam Pancasila. Praktik penyelenggaraan negara yang sesuai kerakyatan ditunjukkan dalam kegiatan A. Pemberian bantuan kepada fakir miskin dan anak terlantar. B. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. C. Pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR. D. Penyediaan fasilitas kesehatan bagi semua orang. E. Pembacaan doa sebelum dan setelah sidang paripurna MPR. Jawaban B. Nomor 17. Penerapan nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan negara ditunjukkan oleh pilihan A. Pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000. B. Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih presiden dan wakil presiden. C. Pemilihan anggota DPRD dilaksanakan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. D. Presiden dalam pidatonya menyampaikan pentingnya sikap saling menghormati antar pemeluk agama. E. Pemerintah membuat kebijakan untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran di sekolah. Jawaban C. Nomor 18. Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut. 1. Membentuk kelompok belajar. 2. Menyisihkan uang jajan untuk membeli mainan. 3. Memeringati Hari Besar Agama. 4. Melaksanakan ibadah wajib secara rutin. 5. Memberi uang kepada pengemis di jalan. 6. Jalan-jalan ke pegunungan untuk mensyukuri ciptaan Tuhan. Kegiatan yang menunjukkan penerapan dari sila pertama ditunjukkan oleh angka A 1, 2, dan 3, B 2, 3, dan 5, C 2, 4, dan 6, D 3, 4, dan 6, E 4, 5, dan 6. Jawaban D. Nomor 19. Pancasila sebagai kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang dimiliki dan diyakini oleh bangsa.
Ikut serta dalam kerja bakti di lingkungan rumah merupakan bentuk pelaksanaan Pancasila sebagai dimensi A. Realitas, B. Idealitas, C. Fleksibilitas, D. Rasionalitas, E. Instrumental. Jawaban A. 20. Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk memajukan negara Indonesia, kita harus terbuka terhadap nilai-nilai yang datang dari luar. Artinya, bangsa Indonesia harus mampu A. Menerima seluruh nilai yang masuk tanpa adanya penyaringan. B. Memilih nilai yang sesuai dengan kepentingan pemimpin bangsa. C. Menerima nilai yang sesuai dengan kepentingan golongan. D. Menerima nilai yang sesuai dengan kepribadian bangsa. E. Merubah ideologi Pancasila sesuai perkembangan. Jawaban D. Baik teman-teman, demikian tadi kunci jawaban asesmen harian bab 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.